Hai, aku Dias, aku anak Gen Z yang bisa masak dan iseng bikin kue. Niat awalnya kali ini pengen bikin kue mekar, tapi hasil akhirnya nggak mekar. Padahal udah aku ikutin caranya bener-bener dari awal sampai akhir step by step. Makanya aku bikin video ini, siapa tahu ada yang bisa bantu kasih masukan. Terutama buat yang udah terbiasa baking. Tapi meskipun hasilnya nggak mekar, kue ini nggak bantet, masih bisa dimakan dan rasanya pun tetap enak dan lembut. Cuma ya itu tadi bentuknya nggak sesuai ekspektasi. Sekarang aku ceritain prosesnya. Pertama aku siapin 150 gram tepung beras. Aku masukin ke wadah yang udah aku siapkan. BTW ini mangkoknya aku pakai yang kaca. Lanjut aku masukin 100 gram tepung terigu, 170 gram gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Untuk ragi instannya aku pakai 1 sendok teh. Nah, semua bahan kering ini aku aduk-aduk sampai rata. Setelah itu, aku tuangin santan hangat sebanyak 320 ml. Aku masukinnya pelan-pelan dan bertahap, gak langsung sekaligus. Sambil nuang, aku aduk terus supaya adonan halus dan gak ada yang bergerindil. Kalau langsung dituang semua, takutnya malah ngegumpal dan bikin adonan terlalu encer di satu sisi. Ini santannya juga aku pastiin masih hangat dan jangan panas banget atau dingin, biar raginya tetap bisa aktif dan adonannya ngembang sempurna. Proses ini aku lakuin pelan-pelan sambil sesekali ngeliat teksturnya udah rata atau belum. Kalau udah dirasanya tuh semua dan gak ada gumpalan, baru aku lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah tercampur rata adonannya, aku tutup dan aku diamkan selama 50 menit. Selama nunggu, kukusan juga aku panasin biar nanti pas adonan masuk kukusannya udah siap. Setelah 50 menit, aku buka adonannya dan ternyata ngembang. Di sini aku mulai percaya diri banget karena adonannya aktif dan ngembangnya bagus. Lanjut aku masukin 1 sendok teh baking powder. Aku pakai baking powder double acting. Aku aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Lalu aku tambahkan pewarna makanan warna merah cabe. Ini aku tambahin secukupnya aja biar ada warnanya dan gak pucet. Setelah itu aku siapin cetakan. Di sini cetakannya aku mau panasin di dalam kukusan dan aku nggak oles minyak sama sekali karena di resep ditulis kalau pakai minyak nanti malah nggak mekar. Jadi aku ikutin aja sesuai petunjuk. Aku masukin cetakannya satu persatu, terus aku tutup dan aku panasin selama 5 menit. Nah, ini cetakannya udah cukup panas dan aku mulai tuangin adonan ke dalam cetakan satu persatu. Adonannya aku tuang sampai penuh ya, bukan setengah atau 3/4. Tapi ini benar-benar penuh karena katanya biar kuenya bisa mekar sempurna, bagian atasnya harus dapat tekanan dari uap kukusan. Kalau nanti diisinya cuma setengah, takutnya mekarnya nggak maksimal. Waktu nuangin juga aku usahain pelan-pelan biar nggak beleber dan tetap rapi. Aku tuang langsung dari wadahnya sambil sesekali aku ratain dan aku pastiin sampai full. Nah, di sini juga aku udah pede banget bakalan mekar dan udah nggak sabar nungguin. Oke, kita tungguin sampai semua cetakan terisi penuh. Kalau udah penuh semua, tinggal aku tutup kukusannya dan siap dikukus selama 25 menit. Aku kukus selama 25 menit dan pakai api besar ya. Setelah 25 menit, aku buka tutup kukusannya dan ternyata kuenya nggak mekar. Mekarnya itu nggak sempurna, lebih ke malu-malu gitu. Padahal aku udah ngikutin semua yang ditulis di resep. Aku masih positive thinking, mungkin ini kukusan pertama. Jadi aku lanjut kukus sisa adonan, berharap hasilnya lebih baik. Dan ternyata kalian lihat aja, hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap mekarnya malu-malu. Ya udah lanjut aja, ini aku sisihin dulu. Meskipun hasilnya nggak mekar sempurna, waktu aku coba cek dan cicipin ternyata teksturnya empuk dan rasanya enak. Kuenya nggak bantet, nggak keras, malah mirip sama yang pernah aku bikin sebelumnya. Jadi kesimpulannya, walaupun hasilnya nggak sesuai harapan, tapi kuenya tetap bisa dimakan dan rasanya oke, not bad. Cuma ya itu tampilannya kurang maksimal. Kalau ada yang tahu kenapa kue ini nggak mekar atau mungkin ada tips supaya hasilnya lebih bagus, kalian boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu aku bisa coba lagi dan hasilnya lebih baik. Makasih udah nonton video ini. Semoga bisa jadi bahan belajar juga buat kalian yang lagi coba bikin kue. Selamat mencoba.